Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, perkenalkan nama saya Sahara, nomor induk mahasiswa 859653554, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4 107 Praktikum IPA di SD, Modul 3, jenis zat dalam makanan, dan kegiatan praktikum pengelompokan bahan makanan, pengelompokan sayuran, dan membuat makanan berdasarkan menu 4 sehat 5 sempurna. Baik, yang pertama adalah pengelompokan bahan makanan dengan tujuan dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah tempat plastik dengan 20 macam bahan makanan. Selamat menyaksikannya. Baik, selanjutnya pengelompokan makanan yang tergolong karbohidrat. Yang pertama, di sini ada beras, ada tepung terigu, ada kentang, ada ubi, kayu, ada jagung. Dan yang tergolong protein, di sini ada daging ayam, ada tahu, ada tempe, ada telur, ada ikan. Dan yang tergolong lemak, di sini ada kacang tanah, ada margarin, ada minyak, ada santan, ada keju. Dan vitamin ada pepaya, ada buah tomat, ada wortel, ada pisang, dan ada sayur bayam. Jenis bahan makanan dan kandungan gizinya. Yang pertama, menunjukkan berbagai bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Setiap kelompok makanan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Karbohidrat berasal dari bahan makanan seperti beras, tepung terigu, ada kentang, ubi kayu, dan jagung yang fungsinya sebagai sumber energi utama tubuh manusia. Kemudian ada protein yang terdapat ada ikan, ada tahu, ada tempe, daging ayam, dan telur yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan memperbaiki sel tubuh. Kemudian lemak diperoleh dari kacang tanah, ada keju, margarin, minyak, dan santan. Lemak berperan sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin terkandung dalam tomat, wortel, pisang, pepaya, dan sayur bayam. Vitamin berguna menjaga daya tahan tubuh serta membantu metabolisme. Yang kedua adalah pengelompokan sayuran. Tujuannya dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Adapun bahan dan alat, tempat plastik, dan 20 macam sayuran. Baik, mari kita kelompokkan. Yang pertama, sayuran daun. Di sini ada sayur bayam, sayur kangkung, ada daun kelor, ada daun singkong, ada sawi, ada kemangi, ada seledri, dan ada sayur pakis. Kemudian sayuran buah. Di sini ada jagung, ada ketimun, ada tomat, ada terong, ada labu siam, dan labu kuning.
Kemudian sayuran akar atau umbi. Di sini ada wortel dan ada kentang. Sayuran kacang-kacangan, ada kacang panjang, ada buncis dan ada kacang merah. Kemudian sayuran tunas, ada sayur kol. Pengelompokan sayur-sayuran dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi seperti daun, buah, akar atau umbi, kacang-kacangan, dan tunas. Setiap kelompok memiliki manfaat yang berbeda-beda bagi tubuh. Sayuran daun contohnya ada sayur bayam, ada kangkung, kelor, daun singkong, sawi, kemangi, seledri, dan sayur pakis. Sayuran ini kaya vitamin dan mineral yang membantu proses metabolisme tubuh. Sayuran buah contohnya ada tomat, ketimun, terong, labu siam, labu kuning, dan jagung. Sayuran buah mengandung vitamin A dan C serta air yang tinggi untuk menjaga hidrasi tubuh. Sayuran akar atau umbi contohnya ada wortel dan kentang. Jenis ini mengandung karbohidrat dan serat yang berfungsi sebagai sumber energi tubuh. Kemudian sayur kacang-kacangan, contohnya ada kacang panjang, kacang merah, dan buncis. Sayuran ini merupakan sumber protein nabati dan serat yang baik untuk pencernaan. Kemudian sayuran tunas, ada sayur kol, mengandung vitamin E dan enzim alami yang membantu memperbaiki jaringan tubuh. Yang ketiga, membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan dapat membuat makanan dari bahan makanan yang sederhana sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Bahannya tempat plastik dan berbagai bahan makanan. Jenis masakan adalah sup. Kelompok makanan di sini ada vitamin, ada karbohidrat, ada sayuran, ada vitamin dan sayur buah. Kemudian jenis bahan makanan di sini ada wortel, ada kentang, ada daging ayam, ada seledri, ada tomat, ada telur, dan susu sebagai pelengkap. Membuat makanan berdasarkan menu 4 sehat 5 sempurna. Menu yang dibuat berupa sup, yang merupakan contoh makanan bergizi seimbang. Sup ini mengandung karbohidrat dari kentang, protein dari daging ayam dan telur, serta vitamin dari mineral dari wortel, seledri, dan tomat. Apabila ditambahkan susu sebagai pelengkap, maka menu ini termasuk dalam kategori 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat diperoleh dari kentang yang menjadi sumber energi utama. Protein berasal dari daging ayam dan telur yang membantu pembentukan jaringan tubuh. Vitamin dan mineral diperoleh dari wortel, tomat, dan seledri untuk menjaga kesehatan serta daya tahan tubuh. Dan susu sebagai penyempurna sumber kalsium dan protein tambahan. Kesimpulan dari ketiga praktikum yang telah saya praktekkan adalah dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda, namun saling melengkapi. Sayuran berperan penting dalam memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, sementara karbohidrat, protein, dan lemak memberikan energi serta kekuatan bagi tubuh. Menu 4 sehat 5 sempurna merupakan pola makan ideal yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serta disempurnakan dengan susu sebagai pelengkap gizi. Audio Jungle.